Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat semesta. Ya, jadi kali ini kita ketemu lagi nih di podcast Sekolah Alam Istana Hati. Nah, kali ini kita ada bintang tamu yang luar biasa yang bisa menginspirasi ya. Kita juga di sini bakalan sharing-sharing mengenai hal-hal yang berbau pendidikan, mengenai CP mungkin, kurikulum, P5, semua deh pokoknya lengkap. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut, yuk kita sama-sama saksikan dan kita panggilkan Bunda Junior, Dokter Anda Junior MAP. Ahlan wa sahlan Bunda. Assalamualaikum. Welcome to our school. Thanks. Oh my God, ini suatu kehormatan nih Bun, bisa nanya-nanya Bunda ya kan. Dan sahabat semesta sahabat semesta iya. Bun namanya ya kan Bun. Okay. Jadi apa kabar nih Bun? Kira-kira? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bun, awet muda. Terima kasih. Gimana liburannya Bun? Aduh, kita Kemana aja liburannya tetap menyenangkan diri sendiri dan anak-anak serta keluarga. Masih liburan nih Bun? Atau udah sibuk tetap, nih? Enggak, tetap. Kita masih kerja seperti biasa. Di sela-sela itu menyibukkan diri dengan cucu. Bunda udah punya cucu? Oh, sudah 3. Oh, nggak nampak ya sahabat semesta punya cucu udah ternyata ya Bunda. Nah jadi nih Bun, untuk lebih lanjutnya nih, nah kita nih alhamdulillah Bunda mau datang ke sini ya kan, berbagi sharing untuk para tenaga kependidikan di Binjai umumnya dan Sekolah Alam Istana Hati khususnya juga saya Bunda ya. Jadi kan saya juga baru juga nih Bun dan pengen tahu banyak nih dari Bunda gitu ya. Kira-kira untuk yang pertama nih, untuk mengawali semuanya ini, kira-kira apa sih harapan Bunda nih ya? Karena kan kita bakalan ada MPLS nih, masa pengenalan sekolah kan, yang akan dilakukan di dalam waktu dekat, paling tinggal berapa, 2 atau 3 hari lagi lah gitu ya, di tanggal 15 gitu. Kira-kira apa nih pesan Bunda atau harapan Bunda kepada seluruh tendik di Binjai, khususnya di Sekolah Alam Istana Hati gitu, mengenai MPLS inilah gitu. Ya, baik, terima kasih. Saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alam, alam semesta, Istana Hati, menyejukkan hati, melembutkan semesta. Iya. Bayangkan saja ketika semesta sudah lembut, maka semua itu bisa kita lalui dengan baik. Amin ya Allah. Tahun ajaran baru akan segera tiba, kemudian Bapak Ibu guru akan mengadakan MPLS. Kemudian seyogianya pasti Bapak Ibu guru sudah menyiapkan apa sih yang perlu dikenalkan pada anak-anak didik berkaitan dengan lingkungan sekolahnya. Bagaimana siswa baru bisa dapat menyenangi, kemudian merasa aman, nyaman di lingkungan sekolahnya. Karena apa? Ini adalah tempatnya berbagi, tempatnya belajar, kemudian apa yang ingin diharapkan ke depan. Untuk itu saya dengan positif, pasti Bapak Ibu guru sudah merancang itu. Kemudian ada program-program MPLS yang sudah juga ada ditawarkan oleh pemerintah, bisa dapat dijadikan panduan untuk dapat menambah kegiatan yang ada di Yayasan Istana Hati, Sekolah Alam dari Istana Hati ini. Jadi apapun itu diawali dari mulai programnya. Okay. Guru harus sudah menyiapkan programnya. Yang paling dekat adalah program MPLS berkaitan dengan siswa baru. Saya pikir seperti itu dulu. Gitu ya Bu ya. Jadi semua diharapkan ini bisa menyiapkan hal-hal atau program yang berkaitan dengan MPLS juga. Yang intinya yang terpenting menyenangkan untuk anak-anak Ibu, karena transisi itu ya Bun, dari TK ke SD gitu. Iya benar. Oke Bunda, nah ini kita kan dapat juga nih ya kan Bunda, ini kan sosmednya aktif juga ya kan. Jadi adalah beberapa yang kita tahu nih bahwasannya ada revisi atau perubahan gitu ya Bunda. Gitu ya. Ini di keputusan ya BSKP nomor 031/2024 ini mengenai tema dan P5 ya? Gitu. Nah jadi kira-kira ini Bun, gimana perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau mencolok atau hanya direvisi saja? Jadi ada yang kesamaan yang dulu dengan yang sekarang atau dirubah gitu? Baik, mungkin sebelum sampai kepada perubahan tema dan
kompetensi dari Kompetensi. P5, saya ingin dulu bungkus dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka. Iya. Jadi artinya begini, semua sekolah hari ini seyogianya sudah mulai menggunakan kurikulum kurikulum merdeka yang walaupun gitu masih ada senjang. Masih ada senjang untuk tahun sampai di tahun 2026. Tetapi bagi pengguna kurikulum merdeka ada Permendikbudristek yang baru yaitu nomor 12. Apa saja yang ada di situ yaitu tentang struktur kurikulum. Saya ambil contoh mungkin salah satunya adalah di SD bahasa Inggris itu adalah menjadi mata pelajaran pilihan. Ya. Nah, jadi itu yang mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Gitu. Jadi itu dia. Kemudian nanti sesudah tahun 2027, tahun ajaran baru 2027-2028, maka akan sudah menjadi mata pelajaran wajib. Maka ini menjadi transisi. Sehingga sekolah, kemudian juga pihak-pihak yang terkait itu akan memikirkan kemudian bagaimana nanti mungkin penyediaan guru dan segalanya. Jadi dari guru juga itu. Kemudian apa sih pentingnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini untuk guru? Ini adalah berkaitan dengan struktur kurikulum. Mata pelajaran ini yang berkaitan dengan P5-nya. Ada pembagian waktu di struktur kurikulum yang dijadikan panduan untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Begitu dia. Jadi itu yang pertama dulu kan gitu. Ada bungkusnya dulu. Iya. Lalu yang kemudian ketika Ibu bertanya tentang keputusan Kepala BSKAP nomor 031 tahun 2024 tentang apa? Tentang tema dan kompetensi P5. Nah, jadi ada tema yang sebenarnya bukan berubah total tidak, tetapi ada yang lebih dikuatkan tentang kompetensi. Sehingga Bapak Ibu guru yang ada di semua sekolah wajib dulu baca ini kompetensinya apa, gitu. Belajar dari kurikulum merdeka itu adalah salah satunya tentang refleksi apa yang sudah kita kerjakan yang lalu, kemudian apa yang bisa kita refleksi saat ini. Salah satu adalah ada di beberapa tempat itu tentang persoalan pembagian waktu dari P5 yang masih belum tepat. Iya. Lalu yang kedua tentang apa sih sasaran dari P5? Kompetensi yang diharapkan. Sehingga tidak lagi menganggap bahwasannya P5 ini hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, tapi tidak sesuai dengan target. Maka itu yang perlu dipelajari kembali, dibahas kembali kompetensi yang ingin dicapai pada pelaksanaan P5. Karena P5 ini adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari struktur kurikulum, sehingga tidak boleh asal jadilah bahasanya seperti itu. Kemudian hari ini kita lihat kegiatannya kewirausahaan, contoh. Semua orang berjualan, begitu. Produk gitu, iya. Tapi target kompetensi yang diharapkan masih belum. Untuk itu perlu kita adakan refleksi. Jadi itu yang perlu bagi Bapak Ibu guru, bagi tim pengembang proyek di sekolah-sekolah. Bahas kembali, kemudian baca apa sih kompetensi yang diharapkan sehingga jam yang digunakan untuk P5 ini tidak habis hanya untuk sekedar kalau tari menari gitu kan. Padahal yang diharapkan adalah siswa mampu menciptakan tari barangkali. Kalau itu pun boleh tari menari ketika fasilitas sekolah ada. Sumber daya di sekolah itu ada. Jadi kalau seandainya guru tarinya nggak ada, kemudian sumber daya sekolah nggak ada, jangan itu. Gitu. Oh gitu ya Bunda. Iya. Intinya pokoknya ada SDM-nya juga lah ini. Jangan asal buat aja. Iya, gitu. ada sumber daya di sekolah. Maka ini menggugurkan asumsi atau image bahwasanya P5 itu
banyak mengeluarkan dana, Dana. sehingga terkadang sekolah atau kadang-kadang maaf yayasan merasa keberatan dengan P5 karena memang pemahaman yang masih belum pas. Jadi untuk itu perlu dikuatkan, yuk baca lagi yuk gitu. Ini ada peraturan lagi nih yang perlu kita kuatkan untuk P5 kita di tahun ini, seperti itu. Sebenarnya kompetensinya itu Iya. siswa ini mampu apa nih, Iya. mampunya ini gitu Iya, ya Bun. maka dimulai pasti dari asesmen. Iya, Benar. asesmen awal yang sudah dilakukan. Kemudian saya juga tahu mendengar Yayasan Istana Hati ini sudah dimulai dari asesmen awal. benar. Maka asesmen itulah yang akan dijadikan Acuannya. acuan untuk lebih ke depannya. Apa sih kompetensi-kompetensi apa yang lebih digali dari siswa-siswa kita, seperti itu. Jadi untuk perubahan itu sendiri, itu tadi yang Bunda bilang ya, mungkin lebih ke manajemen waktu tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya P5 itu sudah ada waktunya, dan sebenarnya kalau digunakan sebaik-baiknya gitu ya Bunda ya. Iya. Ya itu pas saja, karena kita merujuk kepada kompetensi anak gitu. Iya, Gitu iya, ya Bunda iya, intinya ya. Kemudian satu lagi yang perlu dipahami bahwasannya P5 ini adalah lintas mapel. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi dia lintas mapel. Maka sebaiknya modul yang dibuat atau modul yang dijadikan pedoman itu adalah pemahaman dari beberapa guru yang menjadi fasilitator-fasilitator di P5 seperti itu. Oke, jadi kalau untuk masalah penilaian nanti ya. Iya. Oke. Keren banget nih. Ini ilmu baru nih ya untuk kita. Jadi terkadang kita berpikirnya oke, P5. Oke, ini temanya apa nih? Kearifan lokal misalkan atau apa aja. Terus kita harus kasih produk apa hasilnya padahal Iya. bukan masalah hasilnya kan Bun. Betul, betul. Kompetensi anak tadi nih tercapai nggak kompetensinya gitu nih sahabat semesta ya. Nah, ini merujuk kepada tadi ini udah ada tadi tema ya Bun ya, Iya. sama P5. Kemudian ini ada panduan asesmen. Ini asesmen kan hal yang penting juga ya Bun ya. Betul, betul. Asesmen ini ada seri revisi nih katanya Iya. gitu. Ini gimana nih Bun, bisa dijelaskan sedikit nggak gitu? Baik, tentang Revisinya. asesmen. Yang perlu dikuatkan kembali pemahaman tentang asesmen yang dilakukan di kurikulum Merdeka. Asesmen yang dilakukan itu adalah sebelum, sedang, dan sesudah. Oh, ada sedang nih Bun ya? Iya, sedang itu dalam proses. Dalam prosesnya. Iya, maka perlu dipahami bahwasanya kalau istilahnya itu tidak ada anak yang tidak mampu. Karena apa? Di kurikulum Merdeka, asesmen yang mau dilakukan itu sudah dirancang di awal. Saya akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Lalu asesmen apa yang akan saya buat itu dirancang di awal. Kemudian pada saat proses pembelajaran terjadi, itu juga asesmen berjalan. Maka diharapkan tidak ada lagi guru yang saat melakukan proses pembelajaran tidak menggunakan jurnal atau kegiatan apapun itu harus pakai asesmen atau pakai format. Karena apa? Asesmen yang dilakukan di kurikulum Merdeka itu adalah di proses yang lebih banyak. Oh, di prosesnya gitu ya gitu. Bun ya. Jadi katakanlah dulu misalkan sekali lagi saya belajar bahasa Indonesia. Kemudian saya ngerancang proses asesmen itu ada target atau indikatornya 4 gitu. Lalu pada saat proses terjadi anak-anak ini bisa melakukan 4 atau mungkin tidak 4 tapi 3. Maka ini akan menjadi catatan. Nah, maka itu guru harus bawa rubrik, kemudian jurnal. Ini yang terkadang terlupakan. Benar. Nah, kemudian apa? Guru hanya berpusat kepada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Gitu. Iya. Sementara prosesnya lupa. Gitu. Atau kalaupun prosesnya ada, tetapi dia hanya sudah dijadikan dikelompokkan, sudah menjadi satu digabungkan gitu. Padahal di kurikulum Merdeka proses itu sangat penting.
sekali lagi pencapaian siswa itu adalah bagaimana kemajuan belajar siswa, bukan target kurikulum yang ingin dicapai, tapi Oke. proses kemajuan Proses kemajuannya. siswa. Oke, jadi nanti nih Bun, Iya. misalkan ada CP nih, ya kan, Iya. kemudian kan dipecah lagi ada TP, ATP gitu Iya. ya. Nah, nanti kita nih udah tahu nih, yang harus kita targetkan ini, misalkan AB gitu Iya. kan, ABC. Ternyata selama proses ini kita melakukan asesmen dulu, gitu Iya. kan, asesmen. Kemudian oke nih, sepertinya oke nih bisa. Jadi seandainya nih Bun, di dalam proses pembelajaran itu, ternyata tidak tercapai lah ini. Iya. Ya kan, si TP ini tadi yang harusnya ABC 3 Iya. jadi cuma 2 mungkin, atau bahkan Iya. ada yang 1. Iya. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya Bun ya. Yang penting dia progresnya ya. Iya. Oh gitu. Kembali saya ingin kuatkan begini. Bapak Ibu guru perlu diingat bahwasanya CP itu dicapai untuk satu fase. Iya benar. Fase itu kalau SD itu ada 3 fase, benar. kemudian kalau SMP itu ada satu fase, kemudian SMA itu atau SMK itu ada 2 fase. Nah, kita berbicara misalkan dari SMP yang satu fase. CP yang akan dicapai itu untuk 3 tahun. Maka guru tidak mengelompokkan CP itu targetnya untuk kelas 7 saja, kelas 8 saja, atau kelas 9. Maka gunanya komunitas belajar atau kombel-kombel hari ini itu bedah dulu CP-nya. Iya. Kemudian mana yang akan kita targetkan untuk kelas 7. Kan seperti itu. Ya. Lalu dikuatkan sehingga nanti di kelas 8 ini siswa sudah kuat untuk CP yang kita targetkan. Jadi ini yang masih banyak pemahaman yang belum pas oleh guru-guru karena kita masih sulit move on dari K13 ke kurikulum Merdeka. Pokoknya intinya nih kalau memang belum tercapai di sini masih ada kelas, misalkan kelas 1 fase A nih, 1 2. Nggak bisa di kelas 1 kan masih ada kelas 2. Dikuatkan di kelas 2. Maka perlu catatan-catatan apa sih yang belum data ya Bun ya. Iya. Data ya. Jadi kalau dia sampai kepada bentuk laporannya itu maka kan tidak bentuk angka. Benar. Tapi adalah deskripsi. Benar. Iya, siswa mampu melakukan ini. Jadi kalau tadi ada 5 indikator, kemudian siswa Andi misalkan hanya mampu 3 indikator, maka dideskripsikan itu siswa Andi sudah mampu melakukan, sebutkan indikatornya apa. Maka dia tidak akan sama dengan anak yang mampu 5. Seperti itu gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Maka kalau salah satu kenapa tidak ada anak tidak ada yang juara kelas, karena targetnya itu tidak semua anak sama dalam pemahaman pengetahuan secara kognitif seperti itu. Oke, jadi bisa berbeda-beda ya catatannya ya. Nggak harus sama nih, satu kelas ini sama semua. Tidak. Gitu. Jadi itu dia deskripsi itu yang diperlukan. Maka dari mana itu didapat? Pastilah dari proses pembelajaran yang berlangsung, dari rubriknya, dari jurnalnya para guru. Seperti itu. Bunda. Berarti ini untuk revisinya itu tidak ada perubahan signifikan banget lah gitu ya Bun ya. Paling lebih kepada itu tadi kalau kayak P5 alokasi waktunya gitu-gitu ya. Oke. Ini kalau misalkan nih Bun, kalau misalkan nih kita dalam satu satuan pendidikan gitu ya kan, di P5 lah misalkan contohnya, berarti itu tadi kita jangan berfokus pada intinya produk gitu ya. Gitu ya Bun ya. Jadi prosesnya saja gitu. Nah untuk masalah CP tadi juga begitu ya. CP itu kan memang yang disediakan ya Bun ya. Betul. Nah jadi di sekolah bisa saja berbeda kan. Satu unit pendidikan itu berarti bisa saja berbeda gitu. Tapi dengan acuan CP yang sama gitu ya. Oke. Bunda. Istilahnya CP itu sudah given, sudah pemberian. Oke. Jadi memang tadi ya sahabat semesta ini banyak yang kadang kan salah persepsi mungkin gitu sedikit mengenai tadi kemampuan anak, padahal sebenarnya prosesnya dan tidak semua anak juga bisa mencapai satu indikator yang sama gitu. Betul. Jadi memang kalau di kurikulum Merdeka ini namanya juga Merdeka Belajar ya Bu. Memang lebih fleksibel juga karena
peserta didik sebagai pusatnya gitu. Iya, iya. Gitu ya Bun ya, Iya. intinya ya. Oke, agak-agak sedikit terbuka gitu. Oke Bunda, ini untuk terakhir nih Bun, Oke. pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira apa sih pesan-pesan Bunda nih gitu untuk seluruh tenaga kependidikan di unit Kota Binjai, khususnya Sekolah Alam Isana Hati pastinya. Gitu. Baik. Pesan-pesannya Bun. Baik, terima kasih. Bukan pesan, Mm-mm. tapi yuk mari merefleksikan diri. Jadi itu yang paling utama. Budaya refleksi ini adalah budaya yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Saat ini akan masuk tahun ajaran baru, maka seyogianya guru melakukan refleksi apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang belum saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian jadikan, katakanlah dulu rapor itu jadi bagian dari refleksi. Apa yang sudah didapat siswa, lalu apalagi yang ingin didapat. Maka seyogianya kata kesepakatan kelas itu perlu dirancang kembali. Tanyakan kepada siswa apa sih sebenarnya yang dia inginkan dari sebuah pembelajaran ini. Kemudian bagaimana guru mengaitkan pembelajaran itu yang terdekat dengan dirinya. Kemudian apa sih manfaat dia belajar untuk dirinya dan untuk masa depannya. Jadi itulah yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Nah, jadi misal katakanlah dulu, apa pentingnya siswa itu belajar matematika segitiga. Kemudian apa manfaat dia tahu itu. Lalu kira-kira apa saja yang ada di rumahnya yang berbentuk segitiga. Gitu. Kemudian setelah dari rumahnya, dari sekolahnya, apalagi yang dia bisa dapat. Sehingga mengajak siswa untuk terus berkembang, cara berpikir yang berkembang atau istilahnya growth ya, dia terus berkembang seperti itu. Jadi untuk itu sangat diharapkan Bapak Ibu guru merancang itu, teruslah belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Bagaimana kita dalam membersamai siswa, karena pusat kita adalah peserta didik, gitu. Baik itu dari segi pengawas, dari segi kepala sekolah, dan dari segi guru, semua kita adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi ini Seperti itu. pembelajar sepanjang hayat gitu ya, Bun? Iya, pembelajaran Luar biasa. sepanjang hayat. Iya. Sampai Bunda, makanya awet muda ya Bun? Belajar terus, belajar banyak baca ya. awet muda ya kan Bun? Oke, nah jadi itu tadi sharing-sharing kita bersama Bunda Junior ya, luar biasa. Tadi udah mengenai CP juga, kemudian perubahan pada asesmen, kemudian V5 gitu ya sahabat semesta. Jadi terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini Bunda, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi sahabat semesta, khususnya nih para tenaga kependidikan ya, yang pasti sangat amat terbantu gitu dengan penjelasan Bunda kali ini, dan semoga juga kami Sekolah Alam Isana Hati bisa mempraktekkan itu semua, bisa terus bersyiar lah ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang saat ini Bunda berikan gitu ya. Oke, jadi kayaknya sampai sini aja untuk bincang-bincang kita kali ini, dan semoga bisa ketemu lagi nih sama Bunda Junior di lain waktu gitu ya. Oke. Jadi Bun, ini untuk yang terakhir ya Bun, nanti kita sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Bun ya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.